Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ardana Wismaningtyas dengan nomor induk mahasiswa 05265953536. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik kedua saya untuk membuat aplikasi pemasaran restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam tugas ini, saya mengimplementasikan berbagai konsep dasar Java mulai dari penggunaan class, objek, method, array, struktur pengulangan, dan struktur keputusan seperti if, else, dan switch case. Di sini ada file yaitu main Java. Di sini saya menggunakan aplikasi VS Code untuk pengerjaan tugas 1 dan tugas 2. Program ini terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas menu untuk mempresentasikan data makanan dan minuman, dan kelas main sebagai kelas utama untuk menjalankan logika aplikasi. Seperti di sini, main dan menu. Di sini ada kelas menu. Kelas menu ini memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Atribut ini disimpan sebagai variabel dengan tipe data string dan long. Di sini kelas menu, di sini ada private int, id, private string nama, private long harga, pakai long untuk aman, private string kategori makanan atau minuman. Di sini ada public menu, int, id, string nama, long harga, string kategori. Di sini sudah ada menggunakan string dan long. Berikutnya ada konstruktor menu yang digunakan untuk menginisialisasi data menu saat pertama kali dibuat. Bagian konstruktornya ini ada di sini. Di sini ya. Lalu beberapa metode setter dan getter seperti set harga, set nama, dan set kategori untuk mengatur dan mengambil nilai dari masing-masing atribut. Di sini. Terakhir ada metode toString yang digunakan untuk menampilkan data menu dalam format yang rapi ke layar. Seperti di sini. Public toString, buka kurung, tutup kurung, ada kurung kurawal, return id plus sini agar rapi, agar ditampilkan di layar itu lebih rapi dan lebih tertata. Selanjutnya adalah public class main. Menyimpan seluruh logika utama program. Di sini terdapat array class menu yang digunakan untuk menyimpan daftar menu makanan dan minuman. Di sini private static array list menus sama dengan new array list. Sini. Kemudian ada objek scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Di sini. Jadi dua ini memiliki tujuan yang berbeda.
Yang atas ini digunakan untuk menyimpan seluruh logika utama program. Yang kedua ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Di dalam main method kita memanggil dua, yaitu di sini ada init menus dan main menu loop. Init menus ini digunakan untuk menyiapkan daftar menu, sedangkan main menu loop ini digunakan untuk menampilkan pilihan menu utama antara pelanggan dan pengelola. Di sini ya. Selanjutnya, metode init menus digunakan untuk mengisi daftar menu awal restoran. Misalnya saya menambahkan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Di sini ada nasi goreng, mie ayam, sate ayam, ayam goreng, es teh, kopi hitam, jus jeruk, air mineral. Di sini sudah ada harga dan sudah dibedakan berdasarkan kategorinya. Dengan array list ini, data menu dapat dengan mudah dikelompokkan dan dikelola. Selanjutnya, di dalamnya digunakan struktur keputusan switch case agar pengguna bisa memilih menu berdasarkan input angka. Di main menu loop ini, jika input tidak valid, maka sistem akan meminta input ulang menggunakan struktur while atau to. Jika input tidak valid, maka sistem akan meminta input ulang menggunakan struktur while atau do while. Di sini ada while, ya. Di sini ada switch. Selanjutnya, fungsi pemesanan. Pada bagian pemesanan, pelanggan dapat memilih menu makanan atau minuman yang ingin dipesan. Sistem akan menampilkan daftar menu, menerima input nama, menu, dan jumlah pemesanan. Selanjutnya adalah fungsi pemesanan. Pada bagian pemesanan, pelanggan dapat memilih menu makanan atau minuman yang ingin dipesan. Sistem akan menampilkan daftar menu, menerima input nama, menu, dan jumlah pemesanan. Sebentar, ini di order proses. Di sini, struktur if digunakan untuk mengecek apakah nama menu input sesuai dengan daftar menu restoran atau tidak. Jika ditemukan, maka sistem akan meminta input ulang. Seperti di sini ada yang sistem ingin seperti di sini ada yang if found. Sebentar, di sini if found, sistem akan menginput ulang ini if found order at sini. Di sini ada manajemen menu juga. Caranya adalah menghitung total biaya. Setelah pelanggan selesai memesan, program akan menghitung total biaya. Di sini digunakan perhitungan total harga per item, pajak sebesar 10%, dan biaya layanan sebesar 20%. Sebentar, saya perlihatkan menghitung total biayanya.
Nah, di sini. Jika total pesanan melebihi 100 setelah pelanggan selesai memesan, program akan menghitung total biaya. Di sini digunakan perhitungan total harga per item. Pajaknya sebesar 10% dan biaya layanannya sebesar Rp20.000. Jika total pesanan melebihi Rp100.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Sedangkan jika lebih dari Rp50.000, pelanggan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman. Di sini sudah dijelaskan ini untuk promonya dan ini untuk diskon 10%-nya. Terakhir, program akan mencetak struk pesanan yang berisi daftar item, jumlah harga per item, total harga per item, pajak, biaya layanan, dan total akhir setelah diskon. Semua data ini ditampilkan dengan format yang rapi menggunakan sistem Outbrain di sini. Menggunakan ini agar lebih rapi. Sistem Outbrain. Ini di struk pesanan. Sebagai tambahan, aplikasi ini juga memiliki fitur manajemen menu restoran. Pengelola dapat menambah menu baru, mengubah harga, ataupun menghapus menu yang tidak diperlukan. Sebelum melakukan penghapusan atau pengubahan harga, sebelum melakukan penghapusan dan pengubahan harga, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu menggunakan perintah if konfirmasi .equals ignore tanda petik 2 ya tanda petik 2 tutup kurung titik tutup kurung, seperti itu. Penutupnya di sini. Seperti itu. Seperti ini di terminalnya. Di sini ada menu pesanan, ada daftar menunya sesuai dengan kategorinya. Di sini ada masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Seperti di sini nomornya yang tertera sate ayam nomor 5, jadi nomor 4. Jadi kalau mau memesan itu sesuai dengan nomornya, bukan namanya disebutkan. Di sini ada masukkan nomornya, jumlahnya berapa. Langsung dicetak struk pesanan. Di sini juga ada. Dia membeli nasi goreng 2 dan air mineral 2 dengan harga segini. Harganya totalnya sebelum promo adalah 60.000, subtotal promonya 55.000. Untuk mendapatkan BOGO pada minuman, potongannya 5.000. Diskon 10.000-nya tidak ada karena pembelian tidak mencapai 100.000. Jumlah setelah diskonnya 55.000. Pajaknya 10%, jadi 5.500. Biaya pelayanannya sebesar 20.000. Total bayarnya adalah 80.500. Terima kasih, begitu.
Sini saya akan demikian penjelasan saya tentang program untuk tugas praktik 2 ini. Dalam program ini, saya mengimplementasikan berbagai konsep dasar Java seperti class dan object, array list, struktur keputusan, if, else, switch, dan struktur pengulangan for, while, do, while. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya pada video ini. Semoga bisa membantu dan memahami tentang implementasi Java dalam pembuatan aplikasi restoran sederhana. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.